Pernahkah kalian berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana dunia kita bisa terhubung seperti sekarang ini? Dalam satu kedipan mata, kita bisa mengirim pesan ke belahan dunia, menonton video dari kreator di benua yang berbeda, atau bahkan mengakses seluruh perpustakaan di dunia ini hanya dari genggaman tangan. Ini semua berkat internet, tapi pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana semua ini berasal? Kisah internet bukanlah kisah yang dimulai di garasi seorang jenius teknologi, tapi justru lahir dari ketegangan, dari ketakutan akan perang nuklir. Mari kita kembali ke masa lalu dan mengungkap sejarah luar biasa dari internet. Untuk memahami asal-usul internet, kita harus kembali ke era 1950-an, puncak Perang Dingin. Dunia terbelah antara dua kekuatan, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan senjata dan teknologi terjadi begitu sengit pada masa itu. Momen puncaknya terjadi pada tahun 1957. Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia. Peristiwa ini yang dikenal sebagai The Sputnik Shock membuat Amerika Serikat merasa tertinggal. Mereka panik. Sistem komunikasi militer mereka saat itu hanya terpusat. Artinya, jika satu pusat komando dihancurkan, maka seluruh jaringan komunikasi akan lumpuh total. Sebagai respons, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan sebuah agensi bernama ARPA atau Advanced Research Project Agency. Misi mereka jelas, menciptakan sebuah sistem komunikasi yang mustahil untuk dihancurkan. Sebuah jaringan yang bahkan jika sebagian besar hancur, sisanya akan tetap bisa berfungsi. Dari sinilah sebuah ide revolusioner pun lahir. Ide tersebut diwujudkan dalam sebuah proyek bernama ARPANET. Inilah cikal bakal internet yang kita kenali. Alih-alih menggunakan satu jalur komunikasi seperti telepon, ARPANET menggunakan teknologi baru yang jenius bernama paket switching. Bayangkan, data Anda dipecah menjadi ribuan paket kecil. Setiap paket diberi alamat tujuan, lalu dilepas ke jaringan. Mereka bisa mengambil rute yang berbeda-beda, seperti mobil di jalan raya yang mencari jalan tercepat, lalu berkumpul kembali di tujuan akhir. Sistem ini sangat efisien, dan yang terpenting sangat kuat. Momen bersejarah pun tiba pada 29 Oktober 1969. 4 komputer di 4 universitas berbeda di Amerika berhasil terhubung. Pesan pertama yang akan dikirimkan dari USLA ke Stanford adalah kata login. Para peneliti mengetik huruf L lalu terkirim. Mereka mengetik kembali huruf O lalu terkirim. Lalu saat mereka mengetik huruf G, sistemnya crash. Meskipun gagal, 2 huruf LO itu menjadi penanda dimulainya sebuah era baru, era jaringan komputer. Memasuki dekade 70-an, ARPANET mulai berkembang. Pada tahun 1972, seorang insinyur bernama Roy Tomlinson melakukan sesuatu yang akan mengubah cara kita berkomunikasi selamanya. Ia menciptakan email, dan dialah yang memutuskan untuk menggunakan simbol @ untuk memisahkan nama pengguna dengan nama komputernya. Email menjadi aplikasi paling populer pertama di jaringan ini. Beberapa tahun kemudian, pada 1974, Vinton Cerf dan Robert Kahn merancang sebuah bahasa universal yang kita kenal sebagai TCP atau IP. Inilah protokol yang memungkinkan berbagai jenis jaringan komputer yang berbeda untuk saling berbicara.
ini adalah fondasi yang menciptakan sebuah jaringan dari berbagai jaringan, atau biasa kita sebut internet. Pada dekade 80-an, internet mulai tumbuh pesat di kalangan akademis. Pada 1 Januari 1983, TCP atau IP menjadi standar resmi, dan pada tahun 1984, sistem buku telepon internet yaitu Domain Name System atau DNS diciptakan. DNS lah yang membuat kita bisa mengetik www.google.com secara sempurna. Namun, lompatan terbesar terjadi di awal tahun 90-an. Seorang ilmuwan Inggris di CERN, Swiss bernama Tim Berners-Lee merasa frustasi karena sulitnya berbagi informasi antar peneliti. Lalu ia menciptakan 3 hal, yakni HTML, URL, dan HTTP. Inilah yang menjadi dasar dari World Wide Web. Penting untuk diingat, internet adalah jalannya dan World Wide Web adalah mobil-mobil informasi yang berlalu lalang di atasnya. Revolusi sesungguhnya terjadi pada tahun 1993 dengan lahirnya Mosaic atau browser web grafis pertama yang mudah digunakan. Untuk pertama kalinya, orang biasa bisa melihat teks dan gambar di satu halaman. Internet tidak lagi hanya untuk para ilmuwan. Pintu telah terbuka untuk semua orang. Ledakan.com pun dimulai. Memasuki milenium baru, internet berubah lagi. Lahirlah era Web 2.0. Internet bukan lagi tempat kita hanya membaca, tapi tempat kita berpartisipasi. Kita mulai menulis blog, mengedit Wikipedia, dan yang terpenting terhubung di media sosial. Era ini melahirkan raksasa-raksasa yang kita kenal sekarang. Facebook di tahun 2004, YouTube di tahun 2005, dan Twitter di tahun 2006. Internet menjadi ruang sosial raksasa. 1 dekade kemudian, revolusi smartphone memindahkan internet dari meja kita ke saku kita. Ditambah dengan cloud computing dan Internet of Things, internet kini telah menyatu dengan hampir setiap aspek di kehidupan kita. Dari proyek militer yang lahir dari ketakutan menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran manusia, perjalanan internet adalah bukti luar biasa dari inovasi. Kini, kita berada di ambang era baru, Web 3.0, dengan desentralisasi metaverse dengan dunia virtualnya dan kecerdasan buatan yang semakin pintar. Namun, tantangan baru juga muncul, yakni privasi data, keamanan siber, dan penyebaran misinformasi. Sejarah internet masih terus ditulis oleh kita semua. Pertanyaannya adalah, kemana kita akan membawanya selanjutnya? Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, Sultan Fil Ilmi, dari kelas Teknik Informatika E Angkatan 2024. Sampai jumpa di video berikutnya.